Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang median dan modus. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami definisi median, yang kedua, siswa mampu memahami definisi modus, yang ketiga, siswa mampu menentukan median dari data tunggal, yang keempat, siswa mampu menentukan modus dari data tunggal, yang kelima, siswa mampu menentukan median data berkelompok, dan yang keenam, siswa mampu menentukan modus dari data berkelompok. Apakah Anda tahu apa itu median dan modus? Median adalah nilai yang membagi sebuah kumpulan data terurut menjadi dua bagian yang sama. Nilai dari suatu data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul setelah diurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Manfaat median dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu untuk ketika guru ingin membagi kelas agar bisa menjadi dua kelompok sesuai urutan nilai. Itu merupakan manfaat median. Dan selanjutnya, untuk mengetahui faktor penyebab paling banyak atau paling sering terjadi terhadap turunnya atau meningkatnya kinerja dalam sebuah industri. Untuk lebih pahamnya, perhatikan permasalahan berikut. Pak Rudi adalah seorang pemilik restoran yang menjual beberapa makanan. Ia mengunjungi restorannya pada akhir bulan. Pak Rudi ingin mengecek penjualan makanan di restorannya selama sebulan, dan dia ingin melihat menu makanan yang harganya di tengah-tengah. Kemudian, ia juga ingin meletakkan menu bestseller pada daftar menunya, sehingga ia membutuhkan data harga makanan beserta total penjualan setiap menu dalam satu bulan. Kemudian, ia meminta karyawannya untuk mengumpulkan datanya dan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu kue tiaw goreng dengan harga Rp18.000 dengan total penjualan dalam sebulan yaitu 540 porsi. Yang kedua yaitu mie goreng dengan harga Rp20.000 dengan total penjualan dalam sebulan yaitu 690 porsi. Yang ketiga yaitu mie rebus dengan harga Rp21.000 dengan total penjualan dalam sebulan yaitu 570 porsi. Selanjutnya yaitu capcay goreng dengan harga Rp22.000 dengan total penjualan 600 porsi dalam sebulan. Dan yang terakhir yaitu nasi goreng dengan harga Rp25.000 dengan total penjualan dalam sebulan yaitu 750 porsi. Dari kelima harga, Ayo bantu Pak Rudi mencari nilai tengah penjualan dan menu paling bestseller yang ada pada restoran tersebut dengan mengerjakan LKPD pada permasalahan 1 ya. menu tersebut terlihat bahwa harga yang berada pada posisi tengah adalah mie rebus dengan harga Rp21.000 dan banyak porsi makanan yang paling banyak terjual adalah nasi goreng yaitu sebanyak 750 porsi dalam sebulan, sehingga menu nasi goreng tersebut menjadi menu bestseller dalam restoran Pak Rudi. Semoga restoran Pak Rudi sukses dan semakin banyak pembeli ya, agar Nah, permasalahan yang baru saja kita selesaikan adalah permasalahan untuk median dan modus data tunggal. Lalu, bagaimana jika kita mempunyai permasalahan median dan modus dari data berkelompok? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Untuk lebih pahamnya, silahkan kerjakan LKPD permasalahan 2 ya. Permasalahan yang kedua, manajer juga bingung berapa nilai komisi yang terletak pada pertengahan yang diperoleh karyawan selama 1 bulan. Selanjutnya, kita akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kedua. Untuk yang pertama, kita menambahkan kolom FK atau frekuensi kumulatif.
Baris pertama frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi, yaitu 5. Kemudian, baris kedua frekuensi kumulatif didapatkan dari menjumlahkan 16 dan 5, hasilnya yaitu 21. Baris ketiga FK didapatkan dari menjumlahkan 20 dan 21, yaitu 41. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu N. N adalah total dari frekuensi, maka hasilnya adalah 100. Selanjutnya yaitu kelas median. Kelas median didapatkan dari membagi N dan 2. N adalah 100, kemudian dibagi 2 adalah 50. Sekarang kita fokus pada FK atau frekuensi kumulatif. FK yang memuat angka 50 adalah pada interval 177 sampai 185 dengan FK-nya adalah 62. Maka L atau tepi bawahnya yaitu 177 dikurangi 0,5 adalah 176,5. Selanjutnya untuk mencari FK adalah menjumlahkan frekuensi sebelumnya dari frekuensi kelas median, yaitu menambahkan 20, 16, dan 5. Didapatkan hasilnya adalah 41. Maka dimasukkan ke rumus L ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurangi FK dibagi F, sehingga didapatkan hasil 180,357. Sehingga nilai bonus yang terletak pada pertengahan atau median yang diperoleh karyawan adalah 1.803.570. Berdasarkan data tersebut yang tersaji dalam tabel, manajer itu menyimpulkan bahwa kebanyakan karyawan memperoleh bonus sebesar 1.810.000. Benarkah pernyataan itu? Dapat dilihat dari tabel tersebut, frekuensi terbanyak yaitu 21 dengan kelas interval 177 sampai 185. Karena 181 itu terletak antara 177 sampai 185, hal itu menunjukkan bahwa 181 termasuk ke dalam kelas modus, sehingga pernyataan manajer tersebut dapat dikatakan relevan dengan data pada tabel. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membuktikan dengan rumus modus. Untuk yang pertama, kita mencari L atau tepi bawah dari kelas modus, yaitu 177 dikurangi 0,5 adalah 176,5. Selanjutnya, kita mencari D1. D1 didapatkan dari mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Kemudian, mencari D2 didapatkan dari mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu P. P-nya adalah 9. Kita masukkan ke rumus, L-nya 176,5, P-nya 9, D1-nya 1, D1 yang bawah juga 1, dan D2-nya yaitu 1. Kemudian 176,5 ditambah 9 kali 1 yaitu 9, 1 ditambah 1 2, jadinya 9/2, sehingga didapatkan hasil 181. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pernyataan manajer tersebut benar, yaitu kebanyakan karyawan memperoleh bonus sebesar 1.810.000.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.